Selamat bertemu kembali saudara-saudara. Salam kasih karunia dan damai sejahtera untuk saudara-saudara semua. Salomo diambil dari 1 Raja-Raja 4 ayat 30. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Saudara-saudara, jadi diakui bahwa orang-orang Timur dan orang Mesir mempunyai hikmat yang lebih dari orang-orang dari daerah lain. 1 Raja-Raja 10 ayat 4, ketika Ratu negara Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, ayat kelima, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayan yang melayani dan berpakaian, minumannya, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Saudara, satu hal kita bisa mengetahui bahwa pegawai duduk dengan sopan dan tidak semerawut menunjukkan hikmat dari tuannya. Padahal berapa dari kita yang duduk sebagai pegawai nongkrong seenaknya? Cara pelayan melayani juga menunjukkan hikmat dari tuannya. Berapa dari kita pernah duduk di rumah makan elit dan melihat pelayan yang menguasai menu dan bisa menjual apa yang dimasak oleh tukang masaknya? Berapa dari mereka yang hafal harganya dan mengetahui bahan dari semua menu sehingga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan pembeli? Itu semua bisa diajarkan oleh tuannya yang berhikmat. Jadi jauh dari marah-marah pada waktu ada kejadian yang tidak diinginkan. Pakaian dari pelayan-pelayan yang rapi, berseragam membuat enak dipandang. Hal ini pun memperlihatkan hikmat dari tuannya, yaitu pelayan Salomo yang dilihat oleh Ratu Sheba. Minuman yang diramu dengan baik, sedap dipandang juga tidak lepas dari pandangan Ratu Sheba. Korban bakaran dipilih oleh Salomo binatang yang paling sehat dan baik, dan itulah yang dipersembahkan di rumah Tuhan. Hal-hal yang baik dan indah serta sedap dipandang keluar dari pegawai, pelayan, korban bakaran dari Salomo yang tidak lepas dari pengamatan Ratu Sheba. Maka diketahuinya lah bahwa Salomo yang berkuasa atas semua itu sangat berhikmat. Mengapa kita semua perlu diingatkan akan hal ini? Diambil dari Nehemia 7 ayat 60, seluruh budak di bait Allah dan keturunan para hamba Salomo ada 392 orang. Saudara, jadi semua budak di zaman perjanjian lama yang terdidik dengan baik di zaman Salomo, tapi di zaman perjanjian baru pelayan yang murid Yesus Kristus adalah sama dengan kita yang murid-murid Yesus. Adalah ciptaan baru dan berhak memanggil Tuhan sebagai sebutan Bapa, Aba. 1 Korintus 12 ayat 13, sebab di dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu roh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Saudara, mereka secara roh mempunyai kedudukan yang sama dengan kita. Dari Lukas 22 ayat 27, sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Saudara, hal yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini, sampai saat ini Yesus masih hadir di tengah-tengah kita sebagai pelayan yang melayani. Jadi kita pun dengan sabar harus tetap duduk di tengah-tengah jemaat sebagai pelayan.
2 Korintus 6 ayat 4, sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Sekian renungan hari ini, sampai berjumpa di lain kesempatan.